Litbang Kompas baru saja kemarin merilis hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Bagi saya, Litbang Kompas ini masih salah satu lembaga survei yang cukup kredibel dan patut dipercaya dibanding lembaga-lembaga survei lain yang memang cenderung didirikan adalah money oriented untuk mengejar keuntungan. Maka bagi saya kredibilitas mereka bisa sangat diragukan. Tetapi terkait dengan Litbang Kompas masih sangat saya percaya sampai saat ini, dan apa yang dirilis oleh Litbang Kompas menurut saya patut dipercaya. Angka elektabilitas Prabowo Gibran yang dipotret Litbang Kompas di angka 39,7%, saya tidak heran dengan itu. Wajar menurut saya, karena di sana ada kekuatan besar dan ada kekuatan logistik besar yang sedang bekerja. Dan menarik bagi saya adalah elektabilitas Ganjar Pranowo. Mengapa turun sedemikian drastis? Karena Litbang Kompas bulan lalu masih menempatkan Ganjar di atas, mengalahkan Gibran, Prabowo Gibran dan juga Anies Caimin. Tetapi sekarang tiba-tiba berbalik sebegitu drastisnya. Saya tidak heran, karena memang sebulan terakhir pergerakan masif dari 02 sangat luar biasa dengan sokongan logistik yang luar biasa, dan itu sangat menggoda bagi masyarakat. Dan juga janji-janji politik Prabowo Gibran yang memang menarik bagi masyarakat meski tidak realistis dan tidak logis. Tetapi kan tidak semua masyarakat bisa memahami ini apakah logis atau tidak. Bagi masyarakat di bawah melihat ini sesuatu yang manis dan layak diterima. Apakah itu bisa diwujudkan atau tidak, masyarakat kita di bawah tidak semua bisa mencerna itu. Nah, itu yang terjadi. Sokongan logistik dan janji politik yang manis yang bisa diterima oleh masyarakat itu membuat elektabilitas Prabowo Gibran naik drastis. Nah, ada apa dengan pasangan 03 yang tadinya mengungguli dua lawannya, sekarang berada turun sangat jauh, bahkan hampir mendekati elektabilitas Anies Baswedan yang selama ini selalu di urutan ketiga. Elektabilitas Ganjar turun sangat jauh. Saya tidak heran juga dengan posisi ini, karena apa? Saya melihat di lapangan tidak banyak pergerakan nyata, tidak banyak pergerakan real yang dilakukan. Bagaimana menarik suara masyarakat untuk memilih 03. Saya memperhatikan pergerakan relawan-relawan pun tidak maksimal. Karena tidak ada logistik, tidak ada dukungan nyata, tidak ada dukungan yang sangat-sangat konsisten untuk menggerakkan semua mesin yang ada. Jadi wajar saja kalau elektabilitas Ganjar Mahfud bisa menurun. Terlebih dari janji yang diucapkan memang bagi kalangan berpendidikan itu realistis dan diterima akal sehat. Tetapi bagi kalangan masyarakat bawah, mungkin janji-janji itu tidak mudah dicerna. Sehingga membuat yang tadinya pemilih Ganjar mulai oleng, goyang, tergoyahkan oleh janji yang ditawarkan oleh 02. Kita harus akui bahwa janji dari Prabowo Gibran itu sangat menarik bagi masyarakat, meski tidak rasional dan hampir tidak mungkin untuk dilakukan semua. Tetapi inilah realita politik kita. Janji bisa saja diucapkan apa saja, janji tinggal janji nanti juga, tidak ada masalah, yang penting terpilih. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya elektabilitas ini bisa naik kembali? Kita harus melihat potret yang juga dilakukan oleh Litbang Kompas yang menjelaskan di sana ada 28% yang tidak menjawab, belum menentukan pilihan. Artinya swing voters ini cukup tinggi, sangat tinggi. Nah, ini bisa ditarik kembali menjadi pendukung pemilih Ganjar, tentu dengan kerja nyata di lapangan. Saya mengapresiasi kerja nyata yang dilakukan oleh Mas Ganjar, Prof. Mahfud, Mbak Atikoh, juga dengan Mas Alam, putra Mas Ganjar. Mereka terus kerja keliling, mencari suara, mengumpulkan suara. Tetapi gerakan masif belum kita temukan. Nah, tinggal kita melihat bagaimana nanti ke depan tim pemenangan nasional Ganjar Presiden bisa melakukan gebrakan-gebrakan yang nyata dan real di lapangan untuk menyaingi elektabilitas Prabowo Gibran yang sekarang terus naik. Andaikan 28% swing voters itu bisa diambil 15% saja, maka putaran kedua Pilpres ini akan sangat seru, akan sangat sengit. Dan bisa saja memang pemenangnya adalah
Ganjar Mahfud. Tetapi kalau situasinya begini, maka kita harus menerima realita bahwa Presiden Republik Indonesia 2024 adalah Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari mereka punya kemampuan atau tidak, demokrasi sudah memilih, kita tidak bisa apa-apa. Dan kita harus bersiap untuk dipimpin oleh sosok seperti Prabowo dan sosok seperti Gibran. Jika tidak mau, ya ayo bergerak nyata di lapangan.